Halo adik-adik, selamat sabat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tunduk kepala, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat penjagaanmu, perlindunganmu yang kau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu bekerja hingga tiba pada sabat ini dan selamat tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah sabat. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hai, selamat sore adik-adik. Jadi, judul Beta Mission pada sabat kali ini adalah membuat musik untuk Tuhan. Nah, Beta Mission ini dibawakan oleh Miguel yang berada di Meksiko. Dia itu umurnya 11 tahun. Nah, adik-adik tahu nggak, si Miguel ini ternyata dia itu males banget kerjain PR. Jadi, biasanya kalau dia pulang sekolah, dia selalu mikir, aku kan pulangnya jam 1 kan, dia pulangnya jam 1 siang ke rumahnya. Dia pikir, aku masih punya banyak waktu untuk kerjain PR-ku. Jadi aku makan dulu sekarang. Dia makan kesukaannya itu adalah spaghetti pakai bakso vegetarian. Dia juga suka makan sayur bayam. Habis dia makan, habis itu dia pergi kamarnya untuk bermain dinosaurus. Dia suka perkelahian dinosaurus, berkelahi gitu. Ya ada yang menang di dinosaurusnya. Nah, habis dia main dinosaurus, dia udah bosen. Akhirnya dia berjalan ke kamar mamanya, dia ambil handphone mamanya, dia pinjam. Dia bermain video game dan juga melihat YouTube. Yang melihat YouTube tentang dinosaurus, karena Miguel ini suka banget dinosaurus. Jadi, kalau misalnya udah habis waktunya untuk main video game, akhirnya udah agak gelap, udah agak mau malam, mamanya langsung panggil si Miguel. Miguel, sini, ke meja, sini sama mama. Akhirnya dia harus mengerjakan PR-nya, diawasi oleh mamanya. Mamanya harus liatin sampai selesai, baru dia itu selesai mengerjakannya. Harus dipantau sama mamanya. Mamanya tuh bingung mau sampai kapan mamanya harus mengawasi si Miguel ini supaya dia kerjain tugas. Mamanya tuh rindu Miguel ini inisiatif buat kerjain tugas sendiri. Nah, adik-adik, waktu itu lagi liburan sekolah, Miguel mengikuti kelas Alkitab liburan. Nah, di kelas Alkitab liburan ini diceritakan bahwa kita itu bisa memuji Tuhan dengan bermain alat musik, dengan bernyanyi. Nah, pada saat itu si Miguel langsung tertarik untuk belajar bermain musik. Dia mau belajar biola. Dia bilang ke mamanya, "Mah, kayaknya aku pengen dia belajar biola. Boleh nggak aku les biola?" Nah, mamanya senang, tapi agak ragu juga. Soalnya si Miguel ini kan orangnya males ya, suka males kerjain PR. Dia bilang,
kamu yakin sungguh-sungguh mau belajar? Katanya, iya saya mau belajar. Akhirnya ibunya mendapatkan pelatih yang bagus, yang masih muda, yang baru lulus dari Universitas Montemorelos. Nah, waktu dia mau kasih si Miguel buat latihan, mamanya mikir, kenapa harus Miguel doang nih yang mau belajar, padahal masih banyak anak-anak lain yang mau belajar, karena banyak yang gak bisa kan bermain alat musik. Akhirnya mamanya Miguel bilang, akhirnya kita buka kelas aja supaya orang-orang lain juga bisa ikutan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak gereja yang mau ikutan untuk berlatih, dia mau bisa ikut dalam kelas itu. Nah, tapi sedikit yang mau ikut, hanya Miguel dan beberapa temannya. Setelah beberapa bulan dia belajar, akhirnya si Miguel ini bermain di gereja. Setelah dia bermain di gereja, mengiringi lagu, teman-teman yang lain tuh lihat, ih keren banget ya si Miguel itu ya, keren banget bermain biola. Akhirnya mulai dari situ ada 40 anak-anak yang mau bergabung ikut les musik sama si gurunya yang udah dipilihin sama Mama Miguel. Ada yang bermain biola, ada yang mau belajar bermain gitar, ada yang belajar untuk bermain seruling, dan juga ada yang belajar buat bermain piano. Nah, semenjak itu, si Miguel ini kehidupannya sangat berubah. Dia jadi suka belajar main biola, dia bisa membagi waktunya, dia habis makan, dia cuci piringnya, dia lap mejanya, habis itu dia langsung kerjakan PR-nya, supaya nanti sisa waktunya bisa dipakai untuk latihan biola, karena dia suka banget. Lalu kesukaannya si Miguel ini adik-adik adalah I'd Rather Have Jesus. Kalau adik-adik tahu lagunya, dia sangat suka. Nah, dan mulai saat itu dia bilang kalau misalnya kita bisa melayani Tuhan dari bermain musik. Nah, si Miguel juga bilang kalau misalnya dia tuh udah gak rindu sama kehidupan yang lamanya, dia udah gak rindu bermain game, dia gak rindu bermain dinosaurus. Katanya dia mau melakukan apa yang lebih berguna untuk melayani Tuhan. Keren banget ya Miguel ini adik-adik. Bahas sampai ke-13 Rewan ini akan membantu untuk membuka pusat pelatihan misionaris Universitas Montemorelos yang tidak jauh dari rumah si Miguel ini. Sekian cerita yang bisa kakak bawakan. Sampai jumpa.
Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Poin penting, persediaan kasih karunia Allah tidak akan pernah habis. Sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Biarlah sahabat ini menjadi sahabat kesukaan bagi kita. Dan sebelumnya kita berdoa ya. Terima kasih Yesus untuk hari Sabat. Kami dapat belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami untuk menjalankan rencanamu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul minyak yang tak terbatas. Nah, ayat hafalan kita terdapat pada Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan yang sungguh luar biasa ada di dalam tangan Tuhan. Jadi jangan pernah ragu untuk berharap kepada Tuhan setiap saat. Cerita kita hari ini tentang minyak yang tidak terbatas. Adik-adik tahu bagaimana ceritanya? Perempuan itu adalah perempuan janda yang mempunyai 2 anak laki-laki. Tetapi saat suaminya meninggal, dia berhutang kepada beberapa orang. Lalu orang itu datang ke rumahnya. Tok, katanya. Bayar hutangmu, kalau tidak 2 anakmu akan menjadi hamba kami. Sabar dululah, sabar, katanya. Lalu dia berpikir, saya harus pergi ke rumah Elisa. Cepat-cepat dia berjalan dan berjalan sampai tiba ke rumah Elisa. Waktu dia mengetok pintu, kamu tahu Elisa mengatakan, apa yang terjadi? Ada yang bisa saya tolong? Ada orang yang mau mengambil anak saya karena suami saya berhutang kepadanya. Padahal suami saya orang yang baik. Baiklah, pulang ya, pulang ke rumah. Dan kumpulkan banyak-banyak tempayan atau botol-botol yang bisa diisi dengan minyak. Dan isilah minyak yang ada padamu itu ke dalam botol-botol itu. Segera perempuan itu pergi dan memanggil 2 orang anaknya. Hai anak-anak, pergi ke rumah tetangga ya. Pinjam botol-botol dari mereka. Kendi-kendi yang bisa diisi dengan minyak. Kemudian tidak berapa lama kendi-kendi itu sudah terkumpul di sana. Adik-adik tahu? Lalu minyak yang cuma sedikit itu dituang ke dalam tempayan-tempayan itu. Lagi, mana lagi?
sampai semuanya terisi. Ibu-ibu sudah habis, ibu, tidak ada lagi tempayan yang kosong. Kemudian apa yang dilakukannya? Kembali dia pergi menghadap Elisa. Lalu Elisa bilang, kamu berdoalah dan jual minyak-minyak itu sehingga kamu cukup uang untuk membayar hutangmu dan kamu cukup uang untuk memberi makan kamu dan anak-anakmu. Sekarang masa sangat sulit. Segera dia pulang dan menjual semua minyak yang ada padanya. Dia mendapat banyak uang, cukup untuk membayar hutang dan memberi keperluan mereka setiap hari. Adik-adik, Tuhan baik sekali. Tuhan akan memberikan semua keperluan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Jadi jangan lupa adik-adik, di dalam kesulitan kita, berdoalah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita, memenuhi segala keperluan kita. Sampai di sini cerita kita hari ini, Dek. Sampai jumpa. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat penjagaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami hingga pada hari Sabat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas sekolah Sabat yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman yang kami baru saja dengarkan membawa kami semakin dekat kepadamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk saling mengampuni dan saling mengasihi sebagaimana Engkau mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.